dibagi dua, amr minallah, yaitu kita langsung ibadah kepada Allah seperti sholat, baca Quran saat malam, zikir dan sebagainya. Dan ada ibadah qabl minan nas, artinya horizontal. Artinya horizontal itu menyebar, tidak ke atas, tidak vertikal. Di sini kita sebagai manusia, makhluk hidup perlu makan, perlu minum, perlu mencari uang, perlu tidur. Dalam segala kegiatan makhluk hidup itu kita sudah tahu semuanya. Terus kalau kita tidak memahami, apakah mungkin melaksanakan dalam setiap saat, dalam setiap naik turun nafas kita ibadah, apa mungkin? Saya tidak mungkin. Apalagi seperti saya yang bodoh ini, jauh dari kemungkinan, jauh dari mungkin, mustahil. Di sini beliau menciptakan suatu ilmu sebagai kunci dari berdoa. Nah sekarang kita pas dulu tentang kabalu minanas, tentang itu. Kita makan, kita minum, ya. Kita niati lillah, ibadah kepada Allah sudah termasuk ibadah. Kita kerja sebagai petani mencangkul, sebagai guru mengajar, sebagai negeri di kantor. Terus kita berangkat ke kantor, niat ingsun kerja, macul, ngulang, ngantor, ibadah, derek perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ibadah. Dari sini hanya ilmu lillah sajalah yang jasadnya itu bekerja, jasadnya menyangkul, jasadnya mengajar, jasadnya kantor, tapi rohnya ibadah. Lillah di situ. Jadi selama ini tidak ada jasadnya macul, bangga macul. Hanya Mbah Yai yang menciptakan lillah. Di Rasul di situ. Di samping kita ibadah, kita di samping kita yang Pak Tani mencangkul, yang Pak Guru, Pak dosen itu mengajar, yang pegawai negeri ke kantor. Kalau kita niat lillah, ibadah, niat mengikuti sunnah Rasul, itu sudah termasuk roh kita ibadah kepada Allah, walaupun jasad kita di sawah, walaupun jasad kita di ruang kelas, walaupun jasad kita di kantor. Yang dimaksud beliau ini. Jadi intinya tidak ada ilmu semenjak Quran diciptakan seperti wakitiyah. Maksudnya ini. Jadi ilmu yang mana sebagai kunci daripada pengeterapan Al-Quran. Lillah di Rasul. Di samping itu juga penghijauan daripada dua kalimat syahadat. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Terus bagaimana mengejawantahkan? Bagaimana mengeterapkan daripada syahadat-syahadat itu? Yaitu kita mengeterapkan lillah dan billah tanpa kita sadari. Kalau kita sudah mengeterapkan niat ingsun, apa-apa sesuai dengan pekerjaan kita, kita mengikuti ibadah perintah Subhanahu wa taala. Kita menyadari yang menciptakan menggerakkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah secara otomatis kita membuktikan pengeterapan daripada syahadat yang pertama. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jelas. Jadi kalau saat kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, otomatis lillah dan billah.
dengan Rasul. Rasul itu adalah pengijauan atau pembuktian daripada syahadat yang kedua, bahwa itu anna Muhammad Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana pembuktian dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana pengetarapannya agar kita bisa mengejawantahkan atau membuktikan praktek dalam nyata syahadat yang kedua? Di Rasul. Di samping lillah billah li Rasul. Kita melakukan hal yang baik, tidak maksiat, kita niati mengikuti Rasulullah dan kita menyadari karya Rasulullah. Itu secara otomatis tanpa kita sadari kita mengejawantahkan dalam syahadat yang kedua. Artinya kita sudah mempraktekkan dalam kehidupan sehari tanpa kita sadari. Itulah keajaiban ilmu yang diciptakan Bayai. Terus bagaimana dengan kita? Otomatis kita harus serius mengikuti tuntunan beliau. Kalau kita tidak mengikuti tuntunan beliau, tidak mungkin bisa lillah, tidak mungkin bisa li Rasul, karena tuntunan beliau. Kita tidak mungkin mampu, apalagi saya yang hinain, saya yang bodoh ilmu ini, tidak mungkin mampu mengeterapkan atau mengejawantahkan dua kalimat syahadat. Terus bagaimana kalau kita bersaksi pada Allah tapi nyatanya tidak melakukan yang kita saksikan? Bagaimana? Berarti kita tergolong orang munafik. Munafik selalu bicara, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang kami sembah selain Allah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW, tapi kenyataannya kita tidak melakukan. Janji palsu, pengkhianat, yaitu mengkhianati Allah SWT, mengkhianati Rasulullah. Terus kalau kita lilghus tapi kita tidak melakukan, berarti kita mengkhianati beliau di zaman. Maaf, sekali lagi saya maaf. Ini demi Allah, baik dakwah kepada saya. Seseorang yang tidak mengakui jasanya beliau Ghos, maaf, tidak ada maaf bagi mereka. Maaf, sekali lagi saya maaf. Orang yang tidak mau mengakui jasa beliau Ghos, itu otomatis tidak lil Ghos. Dan kalau kita tidak ketemu dengan Ghos, tidak ketemu dengan lembar sakitnya, kita sampah, kita kotoran. Kita ketemu dengan sawah dia, kemudian kita diangkat derajat kita, dijadikan pengawas sawah dia oleh Mbah Yai. Itu bagaimana sekarang? Maaf, orang yang tidak mengingat jasa orang lain itu kurang baik, apalagi jasa beliau Ghos. Dan yang tidak beliau Ghos, sudah beliau itu sampah, akan celaka selama-lamanya. Dan bagaimana dengan janji kita sanggup jadi seorang wakil daripada Mbah Yai? Padahal wakil itu al-wakilu muas-wakil, yang mewakili harus sesuai dengan yang diwakili. Sudahkah kita seperti itu? Maaf. Maaf. Terus bagaimana dengan beliau sendiri? Suatu contoh, kita bayangkan diri kita sendiri. Ada orang berjanji, saya sanggup jadi wakil panjenengan. Sudah kita bayangkan kepada diri kita masing-masing saja lah. Kita bayangkan orang berjanji pada diri kita masing-masing. Janji sebagai wakil. Terus di saat kita tidak ada, terus tidak melakukan apa yang kita inginkan, bagaimana perasaan kita?
Maaf, Mbah Yai sendiri juga manusia, punya rasa kecewa. Maaf, saya bicara ini tanpa ada niat merendahkan Mbah Yai. Mbah Yai juga manusia. Mbah Yai punya rasa kecewa. Mbah Yai punya rasa malu. Terus bagaimana kalau kita tidak taat pada Mbah Yai? Terus bagaimana Mbah Yai menghadapi Rasulullah? Sekali lagi saya mohon maaf. Saya mengatakan ini tidak ada tujuan apa-apa. Saya hanya inginkan saudara-saudara pengamal bahagia di akhirat. Demi Allah. Tidak ada keinginan apa-apa saya. Karena saya ingin saudara-saudara pengamal menjadi pengamal kita hari ini. Demi Allah. Tidak ada tujuan penggiringan. Saya hanya ingin pengamal bersama-sama di akhirat bersama Mbah Yai. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama belajar pengeterapan lillah, belajar mengeterapan lil Rasul, belajar bersama mengeterapan lil Ghaus, belajar bersama mengerti arti dasar daripada billah, bil Rasul, bil Ghaus. Mari kita bersama-sama berjuang dalam mencapai kebahagiaan akhirat. Sekarang mari kita bayangkan kalau diri kita, sahabat-sahabat kita setiap hari hidup bersama, jangan bersama, berpisah untuk selamanya, bahkan di akhirat tidak sama. Bagaimana sedih kita? Dan bagaimana orang yang disiksa? Maaf, saya hanya memberikan suatu gambaran. Orang yang tidak mengikuti Mbah Yai Rasul akan menerima. Demi Allah tuh. Karena Mbah Yai diberi Allah untuk menolong manusia. Diberi Allah untuk menyelamatkan kita. Mari kita bersama-sama ikut Mbah Yai. Rohi wal jasadi, jangan hanya rohnya saja. Kalau rohnya mengikuti, jasanya tidak. Itu apa itu artinya? Hakikat tanpa syarat mungkinkah? Tidak mungkin. Sebaliknya, syariat tanpa hakikat tidak mungkin. Harus ada. Jadi jasad dan roh harus ada. Karena kita hidup di dunia. Ada roh dan jasad. Mari kita bersama-sama belajar bersama saya, meyakini Mbah Yai. Sekali lagi, saya mohon maaf. Jangan pandang saya sebagai putra beliau. Pandang keyakinan saya kepada beliau. Jangan salah paham. Jangan pandang Syafi'i sebagai putra beliau. Pandang keyakinan Syafi'i kepada Mbah Yai. Hanya itu. Kalau sama memandang Syafi'i sebagai putra beliau itu akan menjadikan kurang baik. Karena Syafi'i juga manusia biasa. Punya keliru, punya salah. Al-insanu ma khalaqatu wa nisyam. Manusia tidak pernah luput khilaf dan dosa. Kalau ikut Syafi'i nanti bagaimana kalau Syafi'i tidak istiqomah? Syafi'i bertengah Mbah Yai, mereka akan semua bertengah Mbah Yai. Oleh karena itu ikutlah keyakinan saya, ikutlah kepada Mbah Yai. Jangan ikut Syafi'i. Dan jangan pandang Syafi'i sebagai durian. Pandang keyakinan Syafi'i kepada Mbah Yai. Pandang keyakinan Syafi'i kepada Rasulullah. Pandang keyakinan Syafi'i kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya inginkan. Agar semua nanti bisa menjadi pengamal hakiki menurut beliau. Dan beliau daripada saya. Pengamal berat. Pengamal itu berat dari beliau kepada saya.
Dan itu saya tidak tidur. Bahkan beliau bertanya kepada saya. Waktu itu saya merokok. Wi, ini rokok apa, Wi? Bayar rokok ini. Samsu uang ini. Beliau sampai bertanya kepada saya seperti itu. Apa ada beliau? Pengamal apa, Wi? Pengamal kui sing terpilih lan dipilih Subhanahu wa taala. Pengamal apa, Wi? Pengamal kui wong sing terpilih lan dipilih Allah Subhanahu wa taala. Nanging aku dikaya Allah. Jadi bayi dawuh, nanging aku dikaya Allah. Milih sapa-sapa pengamal sing dipilih Allah karo caraku dewi. Ini jelas. Insya Allah kalau kita akan bayai, mengikuti bayai, mengikuti apa yang dikersakne bayai, insya Allah bayai diberi Allah untuk memilih dengan cara beliau. Pak, insya Allah kalau beliau memilih, maka Allah juga akan memilih. Rasulullah akan bersyafaat. Saya sarankan, maaf, saya tidak pantas memberi saran. Saya hanya memberi gambaran. Maaf, saya hina. Saya tidak pantas menyarankan. Saya hanya meminta, mengharap, marilah melakukan programnya Bayai mulai saat ini. Marilah sama-sama belajar dengan saya yang hina ini untuk melakukan perjalanan Fakidiyah seperti yang dikendaki Bayi sebelum tahun 89. Karena setelah tahun 89 ke atas banyak penyelewengan, banyak penyalahgunaan soal Fakidiyah ajarannya demi kepentingan pribadi, demi kepentingan kelompok, demi dinasti tertentu. Oleh karena itu marilah mulai saat ini kita bangkit. Kita mumpung masih ada kesempatan, mumpung nyawa belum uncat Sokorogo, mari kita kembali melakukan apa yang dilakukan Bayai. Dan berdawuh, PSBY itu jati diri Fakidiyah. Jadi intinya PSBY itu jati dirinya golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakidiyah itu apa artinya? Artinya dari bahasa Arab wahid satu, kemudian ditambah ya tak marbuto, yang Fakidiyah menjadi wahid menjadi Fakidiyah. Pertama wahid yang arti satu, kemudian ditambah tak ya marbuto dari Fakidiyah yang berarti golongan orang yang bertauhid kepada Subhanahu wa taala. Bagaimana kelakuan kita menjadi golongan orang yang bertauhid kepada Subhanahu wa taala? Tentunya kita mengikuti sunnah Rasul, kita mengikuti sunnah beliau. Kenapa saya mengatakan demikian? Kami yakin, apalagi saya yang bodoh, yang tidak mampu mencerna suatu kalimat, suatu kata-kata kita kepada Rasulullah itu berat tanpa ada perantara yang lain, dan sudah menjadi garis kita berat kepada Rasulullah. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi Rasul mulai zaman Sayyidina Hasan sampai Sayyidina Hasan sampai akhirnya Bayai. Itu karena Allah sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari orang terpilih. Dan menurut keyakinan saya yang hina ini, tidak mengikuti Bayai otomatis menentang Allah, tidak mengikuti orang yang dari Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon tidak menyuruh, karena saya tidak sepantasnya menyuruh panjangan sekalian. Saya hanya minta dan memberi gambaran. Kalau ingin mencapai kebahagiaan dunia akhirat, marilah mulai saat ini kita sama-sama bersama berjuang bersama Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut di belakang Bayai. Dan seperti apa yang dikatakan saudari Aisyah Ratu tadi sudah jelas. Intinya, Mbah Yai selalu ada di depan kita tanpa kita sadari.
Ya beliau kepada seseorang dari Malang. Aja melok aku, lek melok aku malah bingung. Aku ning kuburan. Melok sawake dia. Aku ning jerone kono. Artinya kita Allahumma ya waqitu ya ahad ya wajidu ya jawad dan seterusnya. Itu tanpa kita sadari bahaya ada di situ. Terus bagaimana kalau kita itu meyakini bahaya tidak ada? Tidak mungkin. Karena di saat kita membaca sholawat Waqidah, bahaya pasti ada di depan kita. Kita sadar atau tidak? Sesuai dengan doa beliau. Aku nenjurne kono selawase. Aku nenjurne kono selawase urip. Berarti artinya bahaya ada di dalam sholawat Waqidah selamanya. Kalau kita meyakini beliau dengan murni, insya Allah bimbingan beliau itu selalu ada dalam diri kita. Tapi sebaliknya, kalau kita menoleh kepadanya yang lain, apalagi tidak mengikuti beliau, beliau juga tidak mau membimbing kita. Karena apa? Besar kecil bimbingan beliau tergantung mahabbah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mahabbatu antahaba kholaqa fil mahbub, kata beliau. Cinta yang sempurna apabila dia lebur pada yang ia cintai. Nah, sekarang kita cinta kepada siapa? Kalau kita cinta kepada beliau yang lebur, maka insya Allah nadroh dalam setiap langkah kita akan mengikuti kita. Kepada beliau, bimbingan itu tergantung besar kecilnya rasa mahabbah kita kepada yang memberikan nadroh. Apabila kita nadroh sampai lebur, maka beliau setiap saat, setiap waktu, setiap nafas kita selalu memberi panca nadroh. Yang mana panca nadroh itu yang kelak akan menghantarkan kita kepada SWT. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak ada cinta, maka beliau tidak akan ada bimbingan terhadap kita. Apakah kita mengandalkan sholawat Waqidah? Tidak ada artinya, tidak ada apa-apa sholawat Waqidah sebenarnya. Saya berani mengatakan, sholawat Waqidah tidak ada karomahnya. Kita membaca sholawat Waqidah tanpa membayai. Tidak mungkin sampai Rasulullah tidak mau menerima, walaupun sholawat tanpa hijab. Karena setiap zaman seorang terpilih diberi hak khusus SWT menentukan dengan cara beliau. Setiap zaman, setiap 100 tahun, seorang yang terpilih sebagai Qutbul Aqtab diberi hak untuk menciptakan cara-cara sendiri. Terus era sekarang, era zaman, era Mbah Yai Majid sebagai unsur Waqidah memakai cara yang beliau ciptakan, yaitu tanpa beliau tidak akan sampai ke desa kanan. Dan beliau sudah membekali bahwa Waqidah tidak ada karomahnya sama sekali. Kita baca sholawat semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak tanpa Mbah Yai. Tidak ada artinya sama sekali. Walaupun di situ tertulis sholawat tidak terhijab, tapi tidak ada yang baca sholawat. Karena apa? Kata Allah, barang siapa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah bertemu dengan arif billah yang bisa menyentuh, yang bisa menyelamatkan kita, menolong kita tanpa menyentuh, tanpa adanya jarak waktu, jarak tempat. Kita beda lidah dengan beliau atau beda pendapat dengan beliau, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan hubungan kita dengan beliau tanpa kita sadari.
Dan nur ilahiyah yang ada dalam diri kita dicabut selamanya. Walaupun kita mendapat guru pengganti yang lain, tidak mungkin. Jadi intinya, kalau kita berbeda pendapat dengan bahaya, otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan kita dari status pengawakidiyah. Kita baca ulama wakidiyah akan percuma karena ulama sudah tidak dianggap sebagai wakidiyah. Itu kalau nggak salah bukunya Takribul Usul. Maaf, saya bukan orang Arab, tidak bisa mengatakan kitab. Kitab apa bahasa Arab aja. Nanti bukunya Takribul Usul. Halamannya kalau nggak salah 96. Ayatnya saya lupa. Artinya seperti itu. Barang siapa usaha kepada Allah sudah bertemu dengan guru arabillah, kemudian kurun waktu dia beda lidah dengan orang bersangkutan, maka hubungan saya dengan Tuhannya atau hubungan yang diyakini dengan yang meyakini dan dengan yang diyakini diputus Allah tanpa disadari, walaupun masih mengamalkan ilmunya seorang yang diyakini tadi. Dan nur ilahiyah yang ada di dalamnya hati si yang meyakini tadi dicabut selamanya, walaupun dia mendapat guru yang lain. Nah di sini guru yang lain lebih rendah dan lebih tinggi. Kalau guru yang lain lebih rendah ilmunya, maka kedua guru tersebut tidak ada manfaatnya bagi sang murid. Guru yang pertama yang lebih tinggi ilmunya terputus. Jangan guru yang kedua yang lebih rendah ilmunya tidak bisa mengantar kita kepada SWT. Di situ. Dan saya yakin di dunia ini tidak ada orang yang lebih tinggi dari bahaya saat ini. Sehingga guru-guru itu lebih rendah daripada bahaya. Kecuali nanti setelah munculnya Imam Mahdi. Maaf, ini tidak saya ceritakan karena bukan anak kita. Dan saat ini yang paling tinggi dan bahaya seorang kubulator. Dan apabila kita mendapat guru yang lain selain bahaya, tidak akan sampai. Saat ini, maaf saya membahas saat ini, bukan nanti. Saat ini yang bisa bahas. Tidak sampai. Kalau sudah seperti itu, man lam yakul lahu syaitoni sekahu. Barang siapa kepada Allah tanpa ada gurunya syaitan. Kita diamini setan, dirampok setan. Saya sering ngobrol-ngobrol sama Mbak Woto. Gus, nebut-nebut udah mbayai. Terus ini Mbak, lagi kita buatan lilkos dirampok setan. Nggih. Mbak Woto dawuh, ngaten Gus kula ada mbayai. Keca wakidian iki kok sing ngeteraken sing ngeterne Kanjeng Rasulullah di zaman. Lek boten kok dirampok jelas. Saniki lek boten lil rasul bi rasul otomatis lil nafsi bi nafsi. Lek boten lil rasul bi nafsi lah maksudnya dirampok nafsu. Awak dhewe bersama Allah. Awak dhewe baca lil nafsi bi nafsi, mengikuti perintah nafsu. Namanya menyadari dengan nafsu. Kan ngoten. Ini ku sing istilah dirampok iblis iku. Hadirat terus puniki enake hadirat apa dulur-dulur nggih. Pun kula seneng dulur-dulurku aku luwih cedhek. Dulur-dulur pengamal kang tak tresnani. Sedanten niki wau sepindah malih kula matur dhumateng panjenengan sekalian niku rasa tresna kula dhumateng panjenengan amargi panjenengan pengamal wakidiyah. Kula nyuwun sewu nggih, kula sangat mengharapkan panjenengan sekalian ngelampahi Mbah Yai dan meyakini Mbah Yai sing saged ngeteraken awake dhewe sesuai kali Yai Rosamula. Saya setuju. Sebenarnya Mbah Yai niku menaklif menciptakan Yai Rosamula menuntun kita nuntui awake dhewe tanpa harus ada zaman. Orang mungkin iso sowan Allah. Niku artinya ngoten, Mas Jan. Kula bali nggih.
Ya ayyuhal ghosamulo, ya gos kaulo sampai akan sal Allah dumateng panjenengan. Ale karo bini bismillah. Bimbing lan didiklah diri kaulo kanthi ridho Allah Subhanahu wa taala. Wanduri laya sayyidi bandur pancari batinnya kaulo ingkang hina ingkang petengah bejat kanthi sinambi panjenengan. Wanduri laya sayyidi bandur musilatil kadriyah nggih menika radiasi batinnya pancaran terpanjenengan ingkang ngeteraken kula suwan menghadap malur Tuhan kawula niku sebenarnya. Ini Mbak Yai ini sampun nunjukni. Iya lho sampun niku sebenarnya sampun apa ditunjukni. Sing saged mancari bimbingan ngeten nggih sinatro. Sinten sing kada sinatro. Mbak Yai. Sohibun Nadron niku namung sing gadah Sohibul Wahidin. Sanes anak-anake. Jadi bahaya. Wis sampai di PSB, berarti PSB apa bener nggih? Dia kan bahaya. Ning tati nek PSBC, berarti diakoni bahaya, belum tentu. Yang diakoni bahaya sinten mawon sing dere bahaya lahir batin. Sinten mawon sing ikuti perkembangan lahir batin. Sinten mawon sing ngejak bersatu. Duka niku duka ning tali, duka sinten sing mboten pandang bulu niku sing diakoni bahaya. Pak, kita saya pandang bulu mboten. Apa niki? Ngapain saya tuh? Pokoknya sing diakoni niku sing sesuai kajaran. Ngeten nggih? Bae jauh. Perjuangan Fafilullah wa Rasulullah ana terang perkara. Kuwi kudu dilakoni lan ditrapne kabeh. Siji, amalan wakidiyah, ya kuwi sholat wakidiyah. Loro ajaran wakidiyah. Ya kuwi lillah billah rasul bil rasul lil ghos bil ghos yuti lan seterusnya. Seterusnya apa? Ora pandang bulu, mboten pandang bulu niku. Ada jawab beliau, ketiga-tiganya harus dilakukan. Komponen yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nggih ngamalne wakidiyah, nggih ngeterapne ajaran, nggih mboten pandang bulu. Amargi perjuangan Fawirah rahmatan lil alamin. Untuk semuanya, mboten pengecilan, mboten pembodohan, mboten penyempitan arti. Saat ini sing kathah penyempitan arti, kelompok-kelompok. Nah, niku ngapunten nih, sing kelompok-kelompok niku ngapunten. Otomatis pandang bulu. Lek pandang bulu ning ngariten kitab tak revolusi sepundi. Berarti kalau Allah dicabut, dianggap satu ngamal. Yang menganggap Allah bukan makhluk. Pramana menika monggo kita menyatu padu satu jambajai. Hendaknya bangsa kita menjadi satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpecah-pecah. Bersama dipikul dengan sama dijinjing. Kalau berbakat belajar sati, pun artinya tok. Percuma artinya tok. Ya benar aku cara ngono wis aku tak dadi siji aku tak menyatu aku kan nek kene padha pokaten mbayai aku penak ngono kuwi. Kau main. Betul ngoten. Sing dimaksud niku kesatuan yang utuh. Kalau belajar sati. Hati, jasad dadi siji. Lek dadi jati nek mboten saged. Wong bisa berarti nih ben sakit tuh. Saya ki jajan tenan hati nek kedhi mungkin mungkin. Kok saya ki seneng babalan, ningali babalan niku rendong atine tok napa sak jasate. Iki sak jasate. Tapi sing seneng kan sami jasad, hati. Lah iki niku. Terus kita kedah nglampahi Mbak Yai ngene kok. Tigang berkawis dados tunggal. Di antaranya amal wakidiyah sebagai amalan. Sholat wakidiyah sebagai amalan untuk amalannya. Langkah-langkah secara
kehidupan sehari-hari, namanya gini kan hasil wakil dia.